Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah pakai bahasa-bahasa tadi. Jovisa, jomblo fisabilillah. Anak muda bingung, jomblo fisabilillah. Maksudnya apa nih? Saya besarkan hati mereka. Kalian jangan merasa kecil hati untuk jadi jomblo. Karena jomblo itu keren, apalagi fisabilillah. Apa maksud jomblo fisabilillah? Kalau bahasa anak masjid, menjaga iffah. Itu bahasa anak masjid. Menjaga iffah, menjaga kehormatan. Cuman bahasa anak komunitas nggak bisa, harus ada kata jomblonya. Oh berarti kita nggak apa-apa jomblo? Nggak apa-apa. Siapa inspirasi jomblo fisabilillah yang laki-laki? Nabiullah Yusuf dan Nabiullah Yahya yang digoda sama perempuan, mereka selamat. Itulah jomblo fisabilillah. Itu keren. Perempuannya siapa? Sayyidah Maryam yang bisa menjaga kehormatannya. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, dan aku bukan seorang perempuan yang hina, baghiyah. Itulah jomblo fisabilillah perempuan. Akhirnya semangat mereka untuk jomblo. Yang sudah pacaran, saya bilang pacaran itu boleh, tetapi halalin dulu. Jadi nggak ditabrak, dibelokin. Pacaran halal setelah nikah, yuk nikah muda, disemangatin. Iya kunu fuqara asa ayyughniyahumullah. Kalau kalian nggak punya modal, Allah yang kasih modal. Berbagai macam bahasa. Akhirnya mulai muncullah tren nikah muda. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Saya nggak bilang gagal ya. Insya Allah kalau niatnya karena Allah nggak ada yang gagal. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Tapi bermunculan tuh tren nikah muda. Kan itu yang kita inginkan sebetulnya. Bukan dengan menabrak sebuah habit, culture, atau masalah. Nah, balik lagi ke bab ukhuwah. Saya juga berharap ketika kita bicara ukhuwah, kita bukan hanya bernarasi. Bisa nggak sih ukhuwah itu kita terjemahkan dalam bentuk program konkret? Sehingga ukhuwah ini bukan lagi bacaan surat Al-Hasyr, bukan lagi bacaan surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan seterusnya. Bukan hanya bicara Ali Imran dan Al-Hasyr, tapi memprogram surat itu secara konkret, secara konsisten untuk perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Bisa nggak kita nerjemahin itu? Itu challenge-nya dari dakwah. Dan itu nggak mudah. Karena kalau menyampaikan itu mudah, semua orang bisa ceramah lah, gampang lah. Yang penting tinggal belajar public speaking aja. Sehingga sekarang banyak bermunculan penceramah baru dengan mungkin basic ilmunya nggak seberapa. Tapi bisa nggak kita menerjemahkan ayat, surat kepada programming konkret, konsisten, dan punya impact yang nyata? Itulah challenge-nya dakwah. Sehingga ketika malam ini saya bicara tentang ukhuwah, saya pengen ngajak, terutama di sini ada organisasi yang luar biasa karena tadi saya dengar beberapa ceritanya, FMMB yang sudah menjalin ukhuwah di antara 70 masjid dan musola lebih. Itu keren banget sih, dan udah bertahan sekitar 17 tahun, luar biasa. 16 tahun, hampir 17 tahun, Masya Allah. Artinya udah ada program itu. Bukan lagi narasi, itu program konkret. Tinggal sekarang kita sama-sama, yuk kita dukung ini, kita kuatkan ini, sehingga ini bukan menjadi sebuah forum, tetapi menjadi sebuah gerakan. Bukan menjadi sebuah kumpulan, tetapi menjadi sebuah kekuatan. Itu yang menjadi goals dari mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Dan lebih challenging lagi adalah, bisa nggak kita menerjemahkan ayat itu bukan di ring masjid? Mempersaudarakan ring masjid aja kadang-kadang dinamikanya macam-macam ya. Mempersaudarakan orang masjid nih, udah subuh berjamaah, kan udah soleh banget kan? Kan salah satu ciri orang mukmin itu kan subuh berjamaah. Ya insya Allah juga kalau udah subuh, insya Allah biasanya udah tahajud satu paket. Soalnya kalau bangun subuh ya minimal 2 rakaat tahajud kekejar lah. Udah tahajud, udah subuh, masih ada aja tuh dinamikanya. Baru mempersaudarakan orang masjid. Apalagi mempersaudarakan orang yang bukan orang masjid. Itu challenge-nya dakwah, dan itu impact-nya konkret banget bagi masyarakat. Itulah yang disebut dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena Al-Quran jadi solusi dalam bentuk programming dalam sosial.
Maka dulu ketika saya bikin tren hijrah, setelah proses hijrah, saya punya program mu'akhad juga dulu. Salah satu mu'akhad yang saya bikin 2015 akhir, mu'akhad baina geng motor. Mempersaudarakan di antara geng motor. Karena kalau mu'akhad bainal masajid, itu bukan tugas saya, tugas ulama. Nahnu du'at walaysa qudat. Saya cuma dai, bukan seorang hakim, bukan seorang alim. Karena saya seorang dai, saya tidak menghakimi. Saya tidak mengeluarkan fatwa. Jadi kalau ada yang nanya fikih ke saya bilang tanya ke Ustaz Abu Somad, tanya ke Ustaz Umar Mita, bab fatwa ya. Tapi kalau ada yang nanya ke saya tentang pergerakan, programming, insya Allah ada sedikit pengalaman dan bekal. Nahnu du'at walaysa qudat. Kami ini cuma para dai, bukan para hakim. Sehingga kami tidak mengatakan halal dan haram, tapi kami mengajak kepada yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengajak kepada Allah. Sehingga dulu setelah hijrah, teman-teman geng motor, tahu sendiri Jawa Barat, Bandung kan geng motornya dulu luar biasa ya. Ada 4 geng motor, 1 geng motor anggotanya sekitar 50.000. XTC, Briges, Moonrakers, GBR. Akhirnya saya datengin pelan-pelan, kenal satu-satu. Ya udah yuk kita belajar bareng. Hijrah nih tokoh-tokohnya, walaupun bukan 100% organisasinya hijrah, bukan. Tapi beberapa tokohnya awalnya hijrah. Dari tokoh ring circle 3-nya dulu, bukan ke circle 1. Karena circle 1 saya nggak punya akses. Yang circle 3-nya dulu. Dari 3 dia bisa jadikan saya ke 2. Yang 2 masuk ke tengah. Akhirnya ketemu dengan foundernya, dengan tokoh utamanya, hijrah. Setelah teman-teman geng motor hijrah, sekarang saatnya saya pengen mu'akhad. Maka 2018 Ramadan, setelah usaha sekitar 3 tahun memu'akhadkan mereka, kita jadikanlah program itu di acara Ngabuburait bulan Ramadan. Kita bikin event Ngabuburait di Bandung. Waktu itu eventnya keliling Indonesia, tapi yang terakhir menjelang 10 malam terakhir, penutupannya di Bandung. Kita deklarasikan persaudaraan antara XTC dengan Briges, antara Moonrakers dengan GBR. Semua tokoh-tokoh naik podium, teman-teman dari lintas ormas, lintas komunitas datang. Akhirnya semuanya mereka deklarasi, ini movement, ini social impact, ini social movement, ini real. Jadi dakwah kita bukan narasi lagi, harus konkret, programming. Akhirnya kami berjanji bahwa kami begini-gini. Setelah itu alhamdulillah 2018 sampai 2020 nyaman banget kondisi Bandung tuh. Kriminalitas turun drastis. Saya udah mengerjakan kerjaannya dinas sosial loh, kerjaannya kepolisian loh. Walaupun kita bekerja bareng-bareng, tapi melalui dinas dan kepolisian itu mungkin pendekatannya berbeda. Kalau kita pendekatan spiritual. Akhirnya kena mereka nih, Masya Allah, hijrahlah 4 geng motor. Setelah hijrah, ke-4 geng motor ini berubah menjadi ormas. Alhamdulillah. Dari geng motor meresahkan menjadi ormas, legal secara hukum. Setelah jadi ormas, untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka ada divisi dakwah di dalam geng motor. Ada divisi dakwahnya, karena udah jadi organisasi yang resmi, ada divisi-divisinya, ada divisi dakwah. Bikin program ngaji sering, santai, ngaji rutin, ada yang bareng, ada yang gak bareng. Sampai yang saya terharu banget, beberapa kali ada pengajian, ngundang ustadz-ustadz nasional. Tahu gak yang ngawal siapa? Bukan lagi teman-teman aktivis loh yang ngawal. Yang ngawal geng motor. Ada tabligh akbar. Wah, barisannya ada yang biru putih, XTC. Ada yang hitam kuning, Briges. Masing-masing pakai jaket kebesarannya. Mereka ngawal para ulama untuk acara dakwah. Geng motor bisa ngawal dakwah. Karena kita pernah ngadain acara Briges berzikir, 3.000 lebih anak Briges datang untuk berzikir bareng dengan almarhum Ustaz Arifin Ilham waktu itu. Nangis satu masjid raya Jawa Barat. Artinya itu mu'akhad. Qadarullah pandemi, program berhenti, kriminal naik lagi. Mulai muncul kasus-kasus baru. Ini yang saya pengen sampaikan apa? Bahwa dakwah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya di dalam masjid teman-teman, di luar masjid. Dakwah itu jadi partnernya pemerintah karena meringankan tugas pemerintah.
Dengan efek dakwah sosial tadi, kriminalitas turun drastis. Begitu pandemi nggak bisa lagi dakwah kayak gini, kriminalitas naik lagi. Sekarang saya lagi ngedekatin lagi teman-teman yang udah lama, sekitar 3 tahun ini kita nggak barengan. Sekarang udah mulai lagi karena udah mulai normal. Lalu setelah geng motor, saya punya mimpi ya, pengen mu'akhad baina 4 supporter bola. Makanya saya bilang tadi, challenge-nya bukan mu'akhad di masjid, tapi mu'akhad di luar masjid. Tapi harus inisiatornya dakwah. Inisiatornya harus dakwah. Karena mu'akhad ini programnya Nabi. Akhirnya saya punya cita-cita pengen mu'akhad baina Aremania dengan bonek. Wal mu'akhad baina Viking Bobotoh dan The Jack. Alhamdulillah teman-teman Viking Bobotoh hijrah. Saya baru mau ketemu Bang Ferry, qadarullah pandemi. Akhirnya sampai sekarang belum terwujud mu'akhad baina Bobotoh Viking wa The Jack. Coba bayangin kalau Bobotoh Viking wa The Jack itu mu'akhad, pertandingannya namanya pertandingan ukhuwah. Nggak ada lagi kasus-kasus yang kita khawatirkan karena udah ukhuwah. Malah mereka kayak saling memberikan selamatnya, kalian golnya banyak hari ini, selamatnya kalian menang. Nanti kita tanding lagi di tempat kami, insya Allah aman, kami jamu. Bagaimana cara mereka menjamu ketika ada tamu? Misalnya Viking ataupun Bobotoh datang ke Jakarta, pengen karena tandingnya di Jakarta ya. Maka teman-teman The Jack jadilah ansor di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. 3 keistimewaan kaum Ansar ada di The Jack. Coba. 1, yuhibbun. The Jack cinta kepada orang-orang Bobotoh Viking yang datang kepada mereka. Selamat datang saudara kami Viking Bobotoh. Ini tempat kalian. Butuh apa? Dijamu. Cinta. Kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Enggak ada rasa iri, dengki, marah, dendam, enggak ada. Wa yu'thiruna ala anfusihim, memberikan apa yang mereka bahkan butuhkan. Misalnya masuk ke stadion, kalian dulu yang masuk. Nanti kalau ada sisa kursi baru kami masuk. Itu keren itu. Itu challenge dakwah teman-teman. Emang bisa dilakukan Ustaz? Apa sih yang nggak bisa? Bukankah hati manusia itu di tangan Allah? Hati manusia di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Sehingga proyek hati, proyek untuk ta'liful qulub, membujuk hati yang paling efektif itu dilakukan dengan dakwah, tidak dengan yang lain. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.